Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Yang kami hormati Ibu Pembimbing Mata Kuliah Perancangan dan Pengembangan Kurikulum, Ibu Dr. Yurni Swasti MSI, beserta Bapak Ibu Guru Muda peserta PPG Prajabatan Gelombang 2. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yaitu kolaborasi antara SMA Negeri 2 Padang dengan SMA Pembangunan akan menyajikan hasil diskusi kelompok kami tentang topik 6 yaitu modul implementasi pembelajaran dalam UBD dengan temanya yaitu implementasi pembelajaran dalam Understanding by Design menggunakan buku teks sebagai sumber pembelajaran. Nah, Bapak Ibu semuanya, kami dari kelompok 1 terdiri dari 11 orang, yaitu perkenalkan ada Gian Amor, ada Fitrian Elvianti, Heru Kartika Sandra, Rahayu Junita Putri, Sri Winda, Silva, Dedi Iswara, Iqbal, Sofia, Anang, dan Melia. Nah, baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Selamat menyaksikan. Identifikasi ilustrasi pertama yaitu resources. Ilustrasi 1, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi kedua, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Hasil identifikasi 1.1. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Ilustrasi yang kelompok 1 sering terapkan dalam proses pembelajaran ialah ilustrasi 1. Buku teks merupakan salah satu sumber yang bisa dikembangkan oleh guru agar proses pembelajaran bisa berjalan secara terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ilustrasi kedua terlalu kaku untuk diterapkan dalam kerangka UBD karena struktur proses pembelajaran sudah terangkum sehingga sulit dimodifikasi di tengah pembelajaran. Hasil identifikasi 1.2. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Nah, penggunaan buku teks sebagai sumber belajar sesuai dengan karakter peserta didik kekinian adalah ilustrasi 1. Hal ini dikarenakan ilustrasi 1 menunjukkan bahwa penggunaan buku teks dalam proses pembelajaran di sekolah memainkan peran sebagai pedoman dan salah satu sumber belajar yang bisa dijadikan referensi bagi peserta didik. Ilustrasi ini menurut analisis kelompok kami sesuai dengan konsep paradigma baru dalam pembelajaran di mana peserta didik tidak hanya menjadikan buku teks sebagai satu-satunya sumber belajar. Anak bisa menggunakan berbagai referensi lain yang menunjang proses pembelajaran. 2. Identifikasi ilustrasi kedua. Ilustrasi pertama. Hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian untuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi kedua. Penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah atau lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat konten buku teks. Hasil identifikasi. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Ilustrasi yang sering kami terapkan dalam proses pembelajaran ialah ilustrasi 2. Hal ini dikarenakan penggunaan buku teks dijadikan sebagai landasan yang digunakan oleh kami dalam merancang instrumen penilaian dan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik dalam bentuk lembar kerja. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Ilustrasi yang menunjukkan penggunaan buku teks sebagai pedoman dalam mengembangkan kegiatan penilaian sesuai dengan karakter peserta didik kekinian ialah ilustrasi 2.
Hal ini didasarkan kepada penggunaan buku teks sebagai salah satu dasar pijakan yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan penilaian yang berkaitan dengan materi yang diajarkan kepada peserta didik. Pengembangan penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan semuanya bisa diintegrasikan dengan materi pembelajaran sehingga proses belajar mengajar sesuai dengan kegiatan penilaian yang telah dilakukan. Kemudian yaitu identifikasi ilustrasi ketiga. Pada ilustrasi pertama, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi kedua yaitu tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks, pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat dalamnya sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Hasil dari identifikasi yaitu ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut, jelaskan. Nah, dari kelompok kami sering lakukan adalah seperti pada ilustrasi kedua. Hal ini dikarenakan pada pendidikan saat ini, peserta didik dituntut untuk belajar dari berbagai macam sumber agar peserta didik memiliki pemahaman yang baik. Hal ini juga sesuai dengan pendidikan paradigma baru yang memberikan kesempatan pada guru atau peserta didik untuk mengeksplor materi dari berbagai sumber, mulai dari jurnal, majalah, ataupun media sosial. Hasil identifikasi. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Berdasarkan pada ilustrasi yang ada di atas, dari diskusi kelompok yang telah dilakukan, ilustrasi yang cocok adalah merujuk pada ilustrasi kedua. Hal ini dikarenakan buku teks pada dasarnya dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk panduan diskusi. Dalam hal ini, diskusi tidak hanya terpaku pada buku teks saja, melainkan dapat merujuk pada berbagai rujukan lain, baik yang ada pada literatur ataupun pengalaman yang dirasakan oleh peserta didik itu sendiri. Identifikasi ilustrasi keempat. Ilustrasi 1. Buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran, karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Ilustrasi 2. Teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Hasil identifikasi. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Coba jelaskan. Menurut pendapat kelompok kami, ialah ilustrasi nomor 1. Pada dasarnya, guru dapat menggunakan buku teks lebih fleksibel tanpa harus berurutan sesuai dengan urutan penomoran. Hal ini juga sesuai dengan kurikulum Merdeka yang pada saat ini guru dapat dengan bebas menentukan topik mana saja yang akan diberikan kepada peserta didik dengan merujuk pada capaian pembelajaran yang hendak dilakukan pada peserta didik. Selanjutnya hasil identifikasi, yaitu ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Jadi ilustrasi yang cocok adalah merujuk pada ilustrasi pertama. Hal ini dikarenakan guru tidak harus terpaku pada urutan yang ada pada buku. Dalam hal ini, dapat memberikan kesempatan bagi guru atau peserta didik untuk menggunakan sumber belajar lain untuk melengkapi materi yang ada di buku. Nah, guru dapat memilih materi mana yang hendak diberikan kepada peserta didik yang disesuaikan dengan relevansi kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Identifikasi ilustrasi kelima. Ilustrasi 1. Buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi kedua, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misal, tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Hasil identifikasi. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut?
Jelaskan. Kelompok kami sering lakukan adalah seperti pada ilustrasi 1. Hal ini dikarenakan pada proses belajar, baik guru ataupun peserta didik tidak harus selalu berpatokan pada satu sumber saja. Sumber-sumber lain diharuskan untuk menambah wawasan peserta didik agar pengetahuannya komprehensif. Yang kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang cocok adalah merujuk pada ilustrasi pertama. Hal ini dikarenakan merujuk pada perkembangan zaman saat ini yang begitu pesat dengan berbagai macam pengetahuan yang banyak, sehingga dalam hal ini pendidikan harus mengimbangi hal tersebut. Salah satu cara untuk merealisasikannya adalah dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar.